Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Diki Nur Hidayatullah. Di sini saya akan membahas mengenai pengajian yang telah saya lakukan. Pengajian pertama eh, saya lakukan secara online yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Edwards dengan tema Tarhib Ramadan. Ustadz menyampaikan bahwa kita harus selalu bersyukur agar setiap kegiatan kita selalu berkah. Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi kita, umat muslim. Jadi, kita harus selalu berpedoman dan berpegang teguh kepada Al-Quran, agar kita tidak menjadi seorang muslim yang sesat dan tidak tahu aturan-aturan yang ada dalam agama Islam. Allah mengidentikan bahwa Al-Quran terlebih dahulu baru puasa, karena pada bulan Ramadan, kitab-kitab suci diturunkan termasuk Al-Quran. Jadi interaksi kita dengan Al-Quran pada bulan Ramadan harus lebih banyak lagi, agar kita juga lebih bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya agar kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Tujuan utama puasa adalah untuk mendapatkan takwa. Dengan ibadah puasa ini, kita dapat mencapai derajat takwa. Kenapa harus takwa? Karena sesungguhnya orang bertakwa adalah orang yang sukses untuk mendapatkan tiket surga Allah. Jadi kita harus bertakwa. Lalu pada pengajian kedua, saya lakukan di masjid kampus atau di Masjid Ahmad Dahlan, yang disampaikan oleh Ustadz Gofar Ismail dengan tema Fikih Ramadan. Pada kajian kali ini, Ustadz menjelaskan mengenai sholat pada bulan Ramadan, mulai dari perbedaan rakaat saat sholat tarawih, yaitu ada yang 11 rakaat, 3 rakaat bersama witir, dan ada juga yang 23 rakaat. Namun menurut Nabi Muhammad SAW, sholat tarawih yang baik adalah 11 rakaat saja. Lalu beliau juga menjelaskan tentang sholat-sholat lainnya. Lalu beliau menceritakan tentang bagaimana beliau ketika sholat di Mekah. Beliau juga menjelaskan bahwa sholat malam itu, kata Nabi Muhammad SAW, yang baik tidak lebih dari 11 rakaat. Kemudian beliau menjelaskan tentang ihtikaf. Ihtikaf kita niatkan untuk berdiam diri di masjid dengan beribadah kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilakukan ketika ihtikaf adalah muhasabah, baca Quran, belajar bersama teman, dan kegiatan-kegiatan yang dapat membuat kita mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau menjelaskan tentang zakat. Zakat paling utama atau paling bagus adalah setelah puasa dan sebelum Idul Fitri. Jumlahnya adalah 1 sof atau 4 genggaman, atau 2,5 kilo sampai 3 kilo. Selanjutnya, beliau menjelaskan tentang sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Beliau menjelaskan bahwa sholat Idul Fitri dan Idul Adha sama saja, bedanya di sunnah saja, lalu khutbahnya pun berbeda. Pengajian yang ketiga, ini saya lakukan di masjid yang ada di kampung saya, yaitu Masjid Jami'ul Musa'adah, dengan pemateri atau yang menyampaikan kultum adalah Ustadz Fuadi Jamain dengan tema keutamaan sholat tarawih. Pada bulan Ramadan yang penuh berkah dan ampunan ini, salah satu amal ibadah yang utama selain berpuasa ialah melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih bisa dilaksanakan secara berjamaah dan bisa pula dilakukan sendiri-sendiri di rumah. Pada masa Nabi Muhammad SAW, sholat tarawih disebut Qiyam Ramadan. Rasulullah hanya mengerjakan sholat tarawih selama 3 malam di masjid karena antusias jamaah yang begitu tinggi pada saat itu. Karena pada masa itu wahyu masih turun. Beliau khawatir tarawih akan dijadikan sebagai salat wajib oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat memberatkan oleh umat-umat Islam. Sholat tarawih hukumnya sunnah muakkad, yaitu ibadah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Karena ibadah ini spesial adanya yang mana hanya ada di bulan Ramadan. Sholat tarawih bisa dikerjakan sebanyak 8 rakaat, 20 rakaat, atau bisa pula 32 rakaat. Di masjid kita biasanya mengerjakan 8 rakaat sholat tarawih, kemudian ditambah dengan 3 rakaat sholat witir. Ada banyak keutamaan dan manfaat mengerjakan sholat tarawih. Yang pertama, jika sholat tarawih dikerjakan dengan niat yang tulus serta mengharap ridho Allah,
maka dosa kita di masa lalu akan diampuni. Keutamaan yang kedua dalam melaksanakan sholat tarawih ialah mendapatkan pahala sholat berjamaah, pahalanya 27 derajat lebih banyak daripada sholat sendirian. Meski begitu, kita tetap diperbolehkan sholat tarawih sendiri. Ketiga, sholat tarawih memiliki keutamaan sebagai jalan menuju takwa. Adapun keutamaan sholat tarawih yang keempat ialah memakmurkan masjid dan menegakkan syiar Islam. Lalu pengajian saya yang keempat, saya lakukan juga di masjid yang sama, di Masjid Jami Al-Musa'adah yang ada di kampus saya, dengan pemateri atau pengisi kultum adalah Ustadz Bawi, dengan tema keutamaan sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan sholat yang dilakukan di malam hari. Sholat tahajud termasuk salah satu sholat yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Sholat tahajud merupakan sholat malam yang dikerjakan ketika kita telah terbangun dari tidur di malam hari. Jadi, apabila kita hendak mengerjakan sholat tahajud ini, maka kita terlebih dahulu harus tidur walaupun hanya sebentar saja. Sholat tahajud adalah kebiasaan bagi orang-orang yang soleh karena hatinya selalu berdampingan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat tahajud merupakan salat yang diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum turunnya perintah salat wajib yang 5 waktu. Kini salat tahajud merupakan salah satu salat yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Jadi bagi kita yang mungkin sering terbangun di malam hari, maka mengerjakan salat tahajud merupakan pilihan yang sangat tepat. Dan pertemuan atau pengajian saya yang kelima masih di masjid yang sama, Masjid Jami Al-Musa'adah, dengan pemateri atau pengisi kultum adalah Ustadz Muhtar, yang merupakan salah satu guru saya dulu waktu di pesantren, dengan tema sholat tarawih. Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Para ulama saling berpendapat mengenai kapan tepatnya pada malam Lailatul Qadar jatuh. Pendapat mayoritas ulama malam Lailatul Qadar jatuh di setiap tahun, dan ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar jatuh pada satu hari di antara 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan hanya jatuh di malam-malam yang ganjil saja. Keutamaan malam Lailatul Qadar banyak keutamaan yang didapat dalam malam tersebut. Beberapa di antaranya, malam Lailatul Qadar adalah malam yang apabila kita beribadah tepat di malam itu, pahalanya akan lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak berhenti sampai di situ, keutamaan lain malam Lailatul Qadar adalah pada malam itu para malaikat turun ke dunia atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Malaikat akan mendoakan dan mengamini siapa saja yang orang mukmin yang ditemui tengah berdoa atau beribadah kepadanya. Masih banyak lagi keutamaan malam Lailatul Qadar yang masih belum diketahui, seperti konon setan tidak dapat keluar sampai datangnya fajar, dan sihir tidak akan bisa dikirimkan di malam itu. Tentu sangat rugi bagi kita apabila melewatkan malam sejuta berkah ini di saat kita masih memiliki kesempatan. Tanda-tandanya malam Lailatul Qadar seperti yang dikatakan Nabi adalah malam yang cerah, tidak panas dan juga tidak sejuk. Dan pada pagi hari matahari bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan. Amalan apapun yang dilakukan di malam Lailatul Qadar ini akan dilipat gandakan pahalanya. Lalu pengajian ke-6 masih sama di Masjid Jami Al-Musa'adah, yang mana disampaikan oleh Ustadz Fadi Jamain dengan tema keistimewaan i'tikaf. Lailatul Qadar adalah malam yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim di bulan Ramadan karena memiliki banyak keistimewaan. Lailatul Qadar diperkirakan jatuh pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Salah satu amalan yang ditunjukkan pada malam Lailatul Qadar adalah i'tikaf. Di antara amalan agung yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk dilakukan di bulan akhir Ramadan adalah i'tikaf. I'tikaf menurut bahasa ialah menetapi sesuatu dan menahan diri padanya, baik sesuatu berupa kebaikan atau kejahatan. Sedangkan arti i'tikaf menurut istilah atau syariat
ialah seseorang tinggal atau menetap di masjid dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah dengan sifat atau ciri tertentu. Allah Azza wa Jalla juga mensyariatkan i'tikaf bagi mereka yang maksud dan ruhnya adalah keteguhan hati kepada Allah Azza wa Jalla semata, serta kebulatannya hanya kepadanya, berkhulwat kepadanya dan memutuskan diri dari kesibukan duniawi, serta hanya menyibukkan diri beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semata, di mana dia menempatkan zikir, cinta, dan menghadapkan wajahnya kepadanya di dalam keinginan dan lintasan-lintasan hati, sehingga semua itu menguasai perhatiannya. Selanjutnya, keinginan dan detak hati hanya tertuju kepada zikir kepadanya, serta tafakur untuk mendapatkan keriduannya, serta mengerjakan apa yang mendekatkan diri kepadanya, sehingga keakrabannya hanya kepada Allah, sebagai ganti dari keakrabannya terhadap manusia, sehingga ia siap dengan bekal akrabnya kepada Allah pada hari yang menakutkan di dalam kubur, saat dimana dia tidak mempunyai teman akrab dan tidak ada sesuatu yang dapat menyenangkan selain dia. Itulah yang dimaksud dengan dari i'tikaf yang agung. Menurut saya sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.